Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan saat ini kita bisa bersua kembali di channel Marzuki Rah, kreasi keagamaan di konten video saat ini. Kami beri judul konten saat ini adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa rahmat. Semoga sobat semua pada suka dan menyimaknya sampai selesai. Saudara-saudari sahabat di mana saja berada, kalau kita mencermati tentang panutan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memimpin umat, contoh bimbingan yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agaknya yang menjadi alasan kenapa umat Islam senantiasa merayakan hari kelahiran beliau di setiap tahun, merayakan hari kelahiran beliau atau maulid. Di dalam lintasan sejarah kehidupan beliau, kita belum pernah mendengar bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berbuat sesuatu dengan landasan emosional. Tapi perbuatan Nabi senantiasa berlandaskan kasih sayang. Magnet kasih sayang inilah yang menjadi daya tarik bagi orang yang tadinya musuh berbalik menjadi sahabat seperjuangan beliau. Oleh karena itu, kekasaran dan kekerasan yang tidak beralasan bagi seorang pemimpin, kekasaran bukanlah satu jalan untuk menghantarkan keberhasilan kepemimpinan seseorang. Kekerasan hanya akan menimbulkan dendam, dan benih kebencian yang pada akhirnya para pengikutnya akan lari dari sekelilingnya, dan mereka akan memiliki kepribadian bermuka dua atau munafik. Dengan demikian,
Adanya peringatan-peringatan adalah untuk memetik atau mengambil pesan dan menarik kesan dari seluruh peri kehidupan dan berkat maulid, artinya kelahiran beliau, dunia seluruhnya mendapat nikmat dan rahmat yang tidak terhingga. Dunia mendapat sinar cahaya hidayah setelah selama ini diliputi kegelapan jahiliyah. Tatanan masyarakat sebelum Nabi Muhammad SAW lahir yang disebut masyarakat jahiliyah. Dan kemudian zaman sesudah Nabi SAW lahir, maka disebut masyarakat Islam yang ilmiah. Pada saat ini kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah kita akan menggali kembali kekayaan rohaniyah. Kekayaan rohaniyah yang diwariskan Nabi kepada pengikut beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan saja dikenal oleh pengikut beliau, tapi juga oleh musuh-musuh beliau. Kehadiran Nabi Muhammad telah menjadi perbincangan oleh rahib dan ahli agamawan di zaman yang lalu. Karena nama beliau telah dikabarkan melalui kitab-kitab mereka terdahulu. Perbincangan dunia kepada Nabi Muhammad bukan karena beliau lahir dari kalangan bangsawan, bukan karena memiliki banyak kekayaan, tetapi beliau memilih kekayaan yang tidak dimiliki oleh kalangan manapun juga, yaitu kekayaan kepribadian yang menjadi panutan dan contoh serta teladan bagi umat manusia. Contoh serta teladan bagi umat manusia, yaitu akhlakul karimah. Yang diabadikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad
dan sesungguhnya engkau atau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Oleh karena itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat, sebagaimana judul di atas. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa rahmat bagi semesta alam. Jadi pembawa rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau, hai Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 107. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa mentaati Rasulullah, karena dengan mentaati ajaran beliau berarti telah mentaati Allah, sebagaimana firman-Nya, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah." Terjemahannya, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Bagaimana besar perubahan dan pembaharuan yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat. Tidak hanya terbatas dalam satu bidang kehidupan saja, melainkan menyeluruh, meliputi semua bidang kehidupan, dan juga dirasakan oleh seluruh golongan, bahkan seluruh isi alam semesta ini. Demikianlah pertemuan ini. Mudah-mudahan semua kontenku menjadi bermanfaat. Amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.